Ada begitu banyak jalan, dan terkadang kita tidak tahu dari arah mana ia akan datang. Handphone pada zaman sekarang sama pentingnya seperti nyawa manusia. Kehadirannya melekat dengan jiwa dan raga. Ia seperti terpatri dalam sanubari. Saat kehilangannya, dunia terasa sangat berbeda. Raga seolah tak berjiwa tanpanya. Aksara, salah satu dari sekian banyak orang di dunia ini yang keberadaan handphone sangat penting untuknya. Ia seorang pekerja lepas yang kasarnya adalah pengangguran. Pendapatannya tak menentu. Hari ini ada, esoknya belum tentu ada. Bahkan, beberapa minggu ke depannya juga belum tentu ada. Itulah realita kehidupannya. Handphone adalah satu-satunya harapan untuknya dapat menghasilkan uang. Ia bisa mencari uang karenanya. Baik melalui media sosial atau telepon pribadi dari temannya. Untuk itu, tidak berlebih bahwa handphone sangat penting untuknya melanjutkan hidup. Ia bukan ketergantungan negatif akan handphone, hanya sebatas alat penghidupannya. Kalau sudah kaya, Aksara juga tidak akan menggunakan handphone. Ia bukan anak pejabat yang bisa berleha-leha, bukan pula anak juragan kaya yang bisa tidur saja tanpa apa-apa. Aksara adalah anak biasa. Lahir dari orang tua biasa yang tak memiliki latar belakang mentereng di dunia. Tidak memiliki latar belakang mentereng, membuat Aksara mau tidak mau harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk dapat merubah nasibnya. Ia harus mengeluarkan segala yang dipunya untuk dapat eksis di dunia. Namun, suatu ketika, saat handphonenya mengalami masalah, dunianya terasa sangat berbeda. Satu-satunya handphone yang dimiliki mengalami kerusakan pada bagian layar. Layar yang setiap detiknya menampilkan fantasi uang, kini menjadi fantasi hayal. Layar yang dulunya terlihat jelas, kini menjadi tempat bernaung garis-garis berwarna. Bukan hanya itu, sentuhan jari yang biasanya direspon, kini tak lagi bisa. Seolah ia dihiraukan olehnya. Tuhan, bagaimana ini? Ini satu-satunya handphoneku. Kalau dibawa ke tukang servis pasti mahal. Beli LCD juga uang tidak cukup. Uang cuma 30.000 saja Tuhan. Bantulah diri ini yang lemah tanpamu. Engkau bisa segalanya Tuhan. Jangan hiraukan ciptaanmu ini. Lama waktu berlalu, dan masalahnya pun tak kunjung selesai. Ia akhirnya memutuskan mengambil kunci motor dan pergi berkeliling tanpa tujuan yang pasti. Ini bukanlah hal baru bagi Aksara. Saat terlalu banyak pikiran, ia akan selalu pergi mengendarai motor berkeliling kota kecil tempatnya tinggal. Arahnya tidak pasti. Yang terpenting adalah ia menarik gas motornya dan terserah kemanapun arah angin membawanya. Tidak ada yang tahu pasti, bagaimana cara pencipta memberikan sebuah jalan kepada ciptaannya. Terkadang jalan yang diberikan tanpa kita sadari tiba-tiba terpikir. Seperti dikirimkan melalui udara. Tidak ada yang melihatnya, namun orang akan merasakannya. Aksara tiba-tiba teringat bahwa ia pernah mengganti LCD handphonenya 1 tahun lalu. Ia lantas bergegas membongkar segala tempat di kamarnya untuk mencari LCD-nya yang lama. Karena apabila tidak salah ingat, servis center tempatnya mengganti dulu menyuruhnya untuk menyimpan saja LCD-nya yang rusak. Kamarnya menjadi berantakan karena mencari LCD-nya yang lama. Sembari mencarinya, ia berkata sambil tersenyum semeringah dan matanya berbinar-binar, apakah ini sebuah jalan yang dirancang pencipta? Dia menyuruh orang itu untuk menyimpan LCD yang diganti. Apakah dia tahu bahwa kejadian ini akan terjadi? Semoga saja ini memang solusi. Tangannya sangat lihai membongkar kotak-kotak berisi barang lamanya. Ia terus mencari dan pada akhirnya menemukan LCD-nya yang lama dalam kotak handphonenya dulu. Hahaha, terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu, ujarnya dengan nada yang lumayan tinggi dan mungkin bisa saja terdengar oleh tetangga. Karena uangnya hanya tersisa 30.000, ia memikirkan bagaimana caranya agar bisa menggunakannya tanpa harus ke tukang servis. Walaupun LCD darinya, tetap saja akan membayar biaya jasa yang berkisar antara 75.000 hingga 100.000. Tentu saja uangnya sangat kurang. Ia bertekad untuk membongkarnya sendiri saja walaupun ada risiko yang tidak tahu akan seperti apa.
Itu adalah sebuah risiko yang harus ia diambil. Bukankah hidup memang harus berani mengambil risiko? Ujarnya sembari meneguhkan tekadnya. Oke, coba sajalah ambil risiko ini. Walaupun gagal, pasti ada jalan lain yang entah bagaimana rupanya. Setidaknya berusaha, bukan diam saja.